Amerika Serikat berpotensi raup pendapatan tarif impor hingga 300 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Lonjakan tersebut didorong kebijakan tarif masif era Presiden Trump. Amerika Serikat berpotensi raup pendapatan tarif impor hingga 300 miliar US dollar tahun ini. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut pemerintah telah mengumpulkan 100 miliar US dollar dari tarif hingga pertengahan 2025. Angka ini diprediksi melonjak menjadi 300 miliar US dollar hingga akhir tahun berkat percepatan kebijakan tarif dari Presiden Donald Trump. Kebijakan tersebut dimulai kuartal kedua 2025 dengan pemberlakuan tarif universal 10% atas hampir semua impor. Kenaikan tarif mendorong rekor pendapatan bea masuk sebesar 22,8 miliar US dollar pada Mei, melonjak hampir 4 kali lipat dibandingkan Mei 2024. Total penerimaan tarif sepanjang 8 bulan tahun fiskal 2025 mencapai 86,1 miliar US dollar untuk 5 bulan pertama kalender 2025. Jumlahnya tercatat sebesar 63,4 miliar US dollar. Trump menetapkan 1 Agustus sebagai tenggat untuk tarif resiprokal yang lebih tinggi terhadap hampir semua mitra dagang. Ia juga akan menerapkan tarif 50% terhadap impor tembaga, serta tambahan bea atas semikonduktor dan produk farmasi. Pemerintah Amerika menyebut uang besar akan mulai masuk setelah kebijakan ini berjalan penuh. Berbagai sumber ada di channel. China mencatat inflasi sebesar 0,1% secara tahunan di Juni 2025. Inflasi tersebut membalikan tren deflasi yang terjadi sepanjang 4 bulan berturut-turut. Indeks harga konsumen di China secara tak terduga naik pada Juni 2025 dan mengakhiri tren deflasi yang terjadi selama 4 bulan berturut-turut. Inflasi di Juni lalu terutama didorong oleh subsidi pemerintah yang meningkatkan konsumsi. Data Biro Statistik China yang dirilis hari ini menunjukkan indeks harga konsumen di Juni 2025 meningkat 0,1% secara tahunan atau membalikan penurunan sebesar 0,1% secara tahunan yang terjadi di Mei 2025. Adapun IHK secara bulanan tercatat turun 0,1% di Juni 2025 atau lebih kecil dari penurunan di Mei 2025 yang sebesar 0,2% secara bulanan. Di sisi lain, inflasi yang terus melemah dapat menambah tekanan pada pembuat kebijakan untuk meningkatkan stimulus guna keluar dari potensi penurunan kinerja industri. Adapun indeks kepercayaan konsumen terbaru dari Bloomberg Economics menunjukkan dukungan kebijakan yang lebih kuat sejak akhir 2024 telah gagal meningkatkan kepercayaan secara signifikan, terutama karena peningkatan prospek lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan yang masih terbatas. Pemerintah China pun berjanji akan mengucurkan lebih banyak dana untuk mendorong perekonomian. Meski para ekonom memperingatkan bahwa China membutuhkan langkah-langkah yang lebih berkelanjutan untuk memulihkan sentimen. Berbagai sumber IDX Channel. Korea Selatan akan merevisi sejumlah regulasi dalam menghadapi pemberlakuan tarif resiprokal, khususnya dalam hambatan non-tarif. Adapun negosiasi tarif antara Korea Selatan dan Amerika Serikat sempat terhambat oleh gejolak politik domestik selama 6 bulan terakhir. Pemerintah Korea Selatan berencana merevisi regulasi domestik untuk menghadapi pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Adapun Korea Selatan terkena tarif masuk resiprokal sebesar 25% untuk ekspor barang ke Amerika Serikat. Usai mendapat surat resmi pemberlakuan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemerintah Korea Selatan akan merevisi sejumlah aturan hambatan non-tarif. Kementerian Perindustrian Korea Selatan dalam pernyataan resminya menyebut, surat dari Amerika Serikat tersebut akan dimanfaatkan sebagai pemberitahuan masa tenggang pemberlakuan kebijakan tarif masuk resiprokal sebelum diberlakukan secara resmi pada tanggal 1 Agustus 2025. Sebelumnya, negosiasi antara Korsel dan Amerika Serikat sempat terhambat oleh gejolak politik domestik selama 6 bulan terakhir. Namun pemerintah Korea Selatan juga berkomitmen mempercepat proses negosiasi dengan Amerika Serikat guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Otoritas Perdagangan Korea menyebut sektor industri berbasis teknologi khususnya yang terkait dengan perusahaan teknologi Amerika Serikat menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam perundingan bilateral kedua negara. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Amerika Serikat meminta Lebanon untuk melucuti persenjataan kelompok Hizbullah. Namun Hizbullah menolak pelucutan senjata sebelum Israel menarik diri sepenuhnya dari wilayah Lebanon.
Pemerintah Amerika Serikat terus mendesak pemerintah Libanon untuk melucuti kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Sebagai imbalan, Amerika Serikat akan memberi kesempatan Libanon untuk menyusun lembaran pemerintahan baru seperti halnya Suriah. Permintaan tersebut tercermin dari hasil pertemuan Presiden Libanon, Joseph Khalil Aoun, dengan delegasi Amerika Serikat yang dipimpin utusan khusus Thomas Barak di Beirut pada hari Senin lalu. Dalam kunjungannya sebelum pada 19 Juni lalu, Barak menekankan keinginan Amerika Serikat agar Libanon melucuti senjata Hizbullah sepenuhnya dalam waktu 4 bulan, di mana pelucutan senjata menjadi syarat bagi Israel untuk menarik pasukannya di beberapa pos di Libanon Selatan dan penghentian serangan udara. Di sisi lain, pemimpin Hizbullah Naim Qassem kembali menegaskan bahwa pihaknya menolak meletakkan senjata sebelum Israel menarik diri sepenuhnya dari wilayah selatan Libanon dan menghentikan serangan udaranya. Sejak gencatan senjata diberlakukan, Israel terus menduduki 5 titik perbatasan strategis di selatan Libanon dan melakukan serangan udara hampir setiap hari. Israel berdalih, serangan bertujuan untuk mencegah Hizbullah membangun kembali kemampuannya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Tiongkok berhasil menciptakan turbin impuls berkapasitas 500 MW yang pertama di dunia untuk digunakan di stasiun pembangkit listrik tenaga air Datanzola, Tibet. Ya, dan turbin ini dikembangkan sepenuhnya dengan teknologi dalam negeri oleh Harbin Electric Corporation dan China Daitan Corporation. Tiongkok berhasil menciptakan turbin impuls berkapasitas 500 MW yang pertama di dunia. Turbin tipe Pelton ini memiliki diameter luar 6,23 meter dan ketebalan 1,34 meter serta berat hampir 80 ton sampai 90,8 ton setelah pemasangan. Bahan baja martensitik yang kuat dan tahan korosi serta desain 21 bucket air membuat komponen ini sangat andal untuk ketinggian jatuh tinggi. Pengerjaan menggunakan teknologi pengelasan dan forging canggih seperti simulasi 3D, metrologi, serta sambungan high strength fatigue resistant untuk daya tahan tinggi terhadap impact air bertekanan tinggi. Setiap turbin diperkirakan menghasilkan tambahan sekitar 190.000 kWh per hari atau hampir 4 miliar kWh per tahun untuk 2 unit, serta menghemat pembakaran 1,3 hingga 1,4 juta ton batu bara dan mengurangi emisi sekitar 3, juta ton CO2 per tahun. Peluncuran turbin ini memperkuat kemandirian teknologi Tiongkok di sektor energi terbarukan. Semua proses dari desain hingga manufaktur dilakukan tanpa bergantung lisensi asing, serta menandai tonggak penting dalam kemandirian industri energi bersih negara tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.